Halo para dosen dan teman-teman, perkenalkan nama saya Arlene Hitana, NIM 2201160093, Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang struktur molekul asam nukleat. Selamat menyaksikan. Kita langsung saja. Yang pertama itu klasifikasi asam nukleat sederhana, di mana DNA atau asam deoksiribonukleat adalah jenis asam nukleat yang bertanggung jawab untuk menyimpan dan mewariskan informasi genetik dalam sel, sedangkan RNA atau asam ribonukleat adalah jenis asam nukleat yang berperan dalam proses sintesis protein dan ekspresi genetik dalam sel. Berikut ada klasifikasi asam nukleat kompleks. Yang pertama itu ada genom, adalah seluruh materi genetik yang dimiliki oleh suatu organisme termasuk semua gen dan urutan DNA. Yang kedua, operon adalah unit struktural dan fungsional dari DNA yang terdiri dari gen-gen yang diatur bersama-sama. Dan yang ketiga itu plasmid adalah molekul DNA kecil yang dapat bereplikasi secara independen dan ditemukan dalam sel-sel prokariotik. Selanjutnya ada struktur DNA. Yang pertama itu nukleotida. Komponen dasar pembentuk molekul DNA adalah nukleotida yang terdiri dari gula deoksiribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Yang kedua, rantai ganda. Dua rantai nukleotida saling berpasang membentuk struktur double helix khas DNA. Yang ketiga itu basa nitrogen. Basa nitrogen yang terlibat dalam DNA adalah adenin, timin, guanin, dan sintosin. Sedangkan struktur RNA yaitu yang pertama nukleotida. Komponen dasar pembentuk molekul RNA adalah nukleotida yang terdiri dari gula ribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Yang kedua itu rantai tunggal. Molekul RNA umumnya terdiri dari satu rantai nukleotida yang dapat melipat membentuk struktur kompleks. Dan yang ketiga itu basa nitrogen. Basa nitrogen yang terlibat dalam RNA adalah adenin, guanin, dan sintosin. Berikut ada sifat dan fungsi DNA. Yang pertama itu menyimpan informasi genetik. DNA bertindak sebagai tempat menyimpan informasi genetik yang menentukan karakteristik setiap organisme. Yang kedua itu replikasi. DNA dapat mereplikasi diri sendiri untuk memastikan informasi genetik diwariskan ke generasi berikutnya. Yang ketiga itu ekspresi genetik. Informasi yang disimpan dalam DNA digunakan untuk mengarahkan sintesis protein yang menentukan fungsi sel. Adapun sifat dan fungsi RNA itu pertama sintesis protein. RNA berperan penting dalam proses sintesis protein yang merupakan komponen struktural dan fungsional sel. Yang kedua itu transkripsi. RNA membawa informasi genetik dari DNA dan ribosom untuk mengarah sintesis protein. Yang ketiga itu translasi. RNA bertindak sebagai tempat untuk menerjemahkan kode genetik menjadi protein fungsional. Dan yang terakhir, ikatan dalam asam nukleat. Yang pertama itu ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen menstabilkan struktur DNA dan RNA dengan menghubungkan basa nitrogen yang berpasangan. Yang kedua itu ikatan glikosidik. Ikatan glikosidik menghubungkan gula dan basa nitrogen membentuk nukleotida. Dan yang ketiga itu ikatan fosfat gula. Ikatan fosfat gula membentuk tulang belakang molekul asam nukleat.